Apa bentuknya? Apa bentuk kemunafikan yang digambarkan dalam surat An-Nisa ini? Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Kalau mereka berdiri salatnya malas. Nah, yang kedua, yuraunan nas. Ini yang tidak ikhlas itu. Yuraunan nas. Jadi kalau mereka berbuat baik, orang munafik itu banyak berbuat baik. Sedekah, bisa bangun masjid, bangun sekolahan, bikin rumah sakit dengan subsidi yang sangat murah. Ya. Bisa aja dia buat seperti itu. Tetapi yuraunan nas. Celakanya perbuatan baik yang begitu banyak itu ternyata pingin dilihat oleh banyak manusia. Bukan pingin dilihat sama Allah, bukan pingin disanjung sama Allah, tapi pingin disanjung oleh manusia. Kemudian yang ketiga, wala yazkurunallaha illa qalila. Mereka tidak menyebut nama Allah kecuali cuma sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Muslimin muslimat jamaah majlis kajian ba'dal maghrib Masjid Fatimah Muhammad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali majlis kita yang mulia, kita mengambil keberkahan daripada surat Al-Fatihah. Kita niatkan untuk kebaikan hidup kita, kesehatan kita, kedamaian dalam kehidupan kita. Kita memohon kepada Allah agar Allah limpahkan rahmat taufik kepada kita. Dan kita doakan untuk orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang kita cintai dalam kehidupan kita. Wabil khusus kita khususkan yang telah mewakafkan Masjid Fatimah Muhammad, yaitu atas nama almarhumah Fatimah Fadl Al-Amri dan almarhum Muhammad bin Said Awad Martak. Ala hazihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memulai majlis kita yang mulia ini kita akan membahas pada pertemuan kita pada malam hari ini, yaitu tentang babul ikhlas. Mulai dari awal pertanyaan, ikhlas itu di awal, di pertengahan, atau di akhir? Banyak orang mengatakan ikhlas itu di awal. Memang betul, seluruh awal perbuatan kita harus starting pointnya ikhlas. Tapi ikhlas itu tidak hanya sekedar di awal. Dia harus awal, pertengahan, sampai akhir. Mengapa? Karena ada orang ikhlasnya di awal, gagal di pertengahan. Ada orang ikhlasnya di awal, di pertengahan, tapi gugur di terakhir. Karena ikhlas ini dia punya potensi untuk gugur atau gagal di tengah jalan. Karena bisa saja hari ini orang itu ikhlas, besok dia tidak ikhlas. Maka merawat keikhlasan itu penting. Contoh, ada orang, dia pernah membantu saudaranya,
10 tahun yang lalu. Ketika saudaranya datang ke Jakarta, belum ngerti apa-apa, belum paham tentang kota Jakarta, kemudian dia yang jemput, dia yang ajak keliling, dia yang ajak muter-muter, dia yang memperkenalkan kepada si A, si B, si C. Kemudian dia tuntun ini, dia tuntun temannya ini atau kerabatnya ini sampai akhirnya bisa mandiri. Kemudian setelah bisa mandiri, ternyata sukses di kemudian hari. 10 tahun kemudian sukses, melebihi orang yang lebih dulu tinggal di Jakarta. Dan setelah sukses, ternyata yang sukses ini lupa sama yang pernah punya jasa padanya. Dan yang berjasa padanya ini dulu ketika menolong dia tulus. Bayangin, jemput dia, belum punya tempat tinggal, diajak tinggal di kos-kosannya, ya. Kemudian diajak makan, kemudian dicarikan lowongan kerja, betul-betul tulus. Dan betapa besar pahala orang ini yang bantu dengan tulus ini. Dan waktu itu memang dia tulus. Dan setelah itu orang yang dibantu 10 tahun kemudian sukses. Dan ketika sukses ternyata mengabaikan orang yang pernah punya jasa padanya. Kan sering terjadi seperti itu. Lalu orang yang pernah punya jasa ini suatu hari ketemu dengan dia di suatu acara. Dia turun dengan mobil yang sangat bagus, masuk ke acara tersebut, berpapasan dengan orang yang pernah bantu dia. Pas berpapasan, gak ditegur, seolah-olah gak kenal. Karena mungkin sudah merasa ini stratanya sudah berbeda, kelasnya beda. Nah, ini orang yang 10 tahun yang lalu bantu dengan tulus ini, tiba-tiba keluar ucapan dari lisannya, dasar kacang lupa kulitnya. Nah, kita kan kadang-kadang suka kesal sama orang yang pernah kita bantu dengan tulus, terus tiba-tiba dia lupa semuanya, kita bilang dasar kacang lupa kulitnya. Dulu dia itu waktu baru datang saya, terus ngomong semuanya yang dulu banyak orang tidak tahu kalau dia yang tolong. Kalau tidak karena saya dulu, kayak apa dia itu sekarang? Sekarang sudah sukses, nggak pernah ingat sama kita, ketemu aja nggak tegur, nggak sapa. Bisa saja nggak tegur, nggak sapa, nggak ngeh mungkin juga, atau mungkin tahu tapi malas tegur gitu. Jadi bayangkan keikhlasan dia itu yang sudah dia torehkan selama 10 tahun yang lalu, gugur di tengah jalan. Dalam Al-Quran itu Allah ingatkan, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Ada tentang sedekah itu yang harusnya dilakukan dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan. Allah katakan la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian batalkan atau gugurkan nilai sedekah yang begitu murni, begitu tulus yang telah kalian keluarkan itu dengan dua cara itu yang bisa menggugurkan itu, bil manni wal adha, ya. Dengan menyebut-nyebut apa yang sudah kalian lakukan itu, atau dengan menyakitkan hati orang yang menerima dari dirimu itu. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin ikhlas ini penting sekali. Karena amal perbuatan kita itu akan betul-betul bernilai ketika ada bobot ikhlas. Ada sebuah riwayat hadis, Nabi sedang duduk dengan sahabat-sahabatnya, lalu Rasulullah SAW berkata kepada sahabat-sahabat Nabi, kata Nabi, akhwafu ma akhafu alaikumu syirkul asghar. Kata Rasul SAW, yang paling sangat aku takutkan atas kalian adalah ketika muncul praktek syirik kecil. Lalu para sahabat-sahabat Rasul SAW bertanya, ya Rasulullah, wa masyirkul asghar, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan syirik kecil itu? Dan Nabi menjawab singkat. Nabi katakan ar-riya. Ini kan lawan daripada ikhlas itu apa? Riya.
Orang yang ikhlas itu orang yang berbuat semata-mata karena Allah dan tak mau pamer, tak mau diketahui oleh banyak orang. Dan orang riya itu orang yang berbuat sesuatu pingin dilihat oleh banyak orang. Nabi mengatakan syirik kecil ini adalah riya. Terus Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat-sahabatnya, yaqulullahu ta'ala lahum, nanti orang yang dalam kehidupannya itu banyak melakukan praktek riya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berucap kepada orang-orang ini, manusia-manusia ini pada hari kiamat nanti akan dikatakan, izhabu ilal ladzina kuntum tura'una lahum fid dunya, pergilah kalian kepada orang-orang yang dulu ketika kalian berada di dunia kalian berbuat sesuatu semata-mata untuk dilihat oleh mereka. Perbuat kebaikan semata-mata karena ingin disanjung sama mereka, ingin dipuji sama mereka, ingin dielu-elukan sama mereka. Kata Allah nanti kepada orang-orang ini, pergi, berangkat ke situ, datang ke orang-orang itu. Berarti sama-sama orang-orang yang bakal dihisap ini. Allah bilang, pergi ke mereka, jangan ke saya, karena kau waktu berbuat baik di dunia bukan karena aku, karena mereka. Biar disanjung, biar dipuji, biar dielu-elukan. Terus kata Allah berikutnya, kata Rasulullah SAW, ya, fanzuru hal tajiduna indahum khairan. Lalu lihatlah, apakah kalian mendapatkan dari sisi mereka nilai kebaikan. Maksudnya, coba minta pahala sama mereka. Mereka lagi sibuk dengan pahalanya. Bisa nggak datang ke mereka itu, orang-orang yang ketika kita berbuat baik di dunia itu, kita katakan, kamu ingat gak dulu saya pernah buat begini, kamu sering puji saya. Sekarang ini lagi di akhirat, bagi-bagi dong pahalanya saya. Ya. Apakah kalian bisa dapat kebaikan dari mereka? Ada. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu ciri orang munafik yang memang mereka kalau berbuat sesuatu tidak ikhlas. Karena orang mukmin ya, pasti berbuat sesuatu ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa. Itu kan tidaklah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mukmin kecuali apa? Kecuali menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Bahkan bobot nilai agama kita ini bobot ikhlas. Dalam surat Az-Zumar ayat 2 sampai ayat 3, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillahi mukhlishan lahuddin. Surat Az-Zumar ayat yang kedua, sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala anzalna ilaika, menurunkan kepada engkau wahai Rasul al-kitab, Al-Quran, bil haqq, dengan benar. Fa'budillah, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Mukhlishan lahuddin, yaitu dengan mengikhlaskan agama untuknya. Baru Allah katakan ala lillahid dinul khalis, ketahuilah sesungguhnya agama atau amalan dalam agama tersebut ya, yang murni ikhlas itu merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu berhak mendapatkan keikhlasan dari kita. Dan kita berkewajiban mempersembahkan apa saja kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nilai ikhlas. Itu kewajiban kita. Jadi tidak hanya sekedar mengerjakan amalan yang Allah perintahkan kepada kita, tidak hanya sekedar mengerjakan, tetapi harus ada bobotnya, ada nilainya. Nah, orang mukmin harus begini. Orang mukmin harus ikhlas. Yang tidak ikhlas, dia bisa masuk ke ranah munafik. Surat An-Nisa ayat 142. Allah jelaskan di situ. Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka senantiasa berusaha mau menipu Allah. Emang bisa nipu Allah? Nggak bisa, tapi kan mereka, perbuatan mereka terkesan seakan-akan mereka mau mengelabui Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa khadi'uhum. Akhirnya apa? Dia Allah yang mengelabui mereka.
nggak bisa mengelabui Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuknya? Apa bentuk kemunafikan yang digambarkan dalam surat An-Nisa ini? Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Kalau mereka berdiri salatnya malas. Nah, yang kedua, yura'unan nas. Ini yang tidak ikhlas itu. Yura'unan nas. Jadi kalau mereka berbuat baik, orang munafik itu banyak berbuat baik. Sedekah, bisa bangun masjid, bangun sekolahan, bikin rumah sakit dengan subsidi yang sangat murah. Ya. Bisa aja dia buat seperti itu. Tetapi yura'unan nas. Celakanya perbuatan baik yang begitu banyak itu ternyata pingin dilihat oleh banyak manusia. Bukan pingin dilihat sama Allah, bukan pingin disanjung sama Allah, tapi pingin disanjung oleh manusia. Kemudian yang ketiga, wala yazkurunallaha illa qalila. Mereka tidak menyebut nama Allah kecuali cuma sedikit. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah riwayat hadis ada salah seorang sahabat Nabi datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang sama Nabi, "Ya Rasulullah, saya ini atasaddaqu bisadaqatin. Saya suka sedekah, suka keluarkan sedekah. Kemudian setiap sedekah yang saya lakukan itu fa'altamisu bihi wajhullah. Sedekah yang saya lakukan itu betul-betul saya berharap mendapatkan perhatian dari Allah." Kata sahabat Nabi, "Tetapi wahai Rasul, kadang-kadang suka ada dalam hati saya itu, bolehlah 1-2 orang yang tahu. Ya. Kalau pamer nggak pernah," dia bilang. "Tetapi suka ada keinginan, ya paling tidak ada 1-2 orang yang tahu. Teman dekat kah? Atau orang di rumah kah yang tahu seperti itu." Terus ketika dia tanya itu kepada Nabi, Nabi diam sejenak. Terus setelah itu Nabi mensitir firman Allah surat Al-Kahfi. "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahad." Maka barang siapa di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang berharap perjumpaan dengan Tuhannya, maksudnya nanti di hari akhir mendapatkan keistimewaan dengan segala macam bentuk karunia, anugerah Allah yang tak terhingga, dengan surga dengan segala macam bentuk kemewahan dan fasilitas, liqa rabbi falyamal amalan saleh, maka hendaklah dia melakukan amal saleh wala yusyrik. Yang amal saleh yang dikerjakan termasuk sedekah yang kau keluarkan tadi itu, kata Nabi, la yusyrik, tidak ada persekutuan di dalamnya. Maksudnya kalau murni untuk Allah, jangan digabung dengan yang lain. Betul-betul tulus karena Allah. Karena begini, Allah itu tidak pernah mau ketika digabung dengan yang lain. Allah tidak mau cintanya itu diduakan. Karena orang yang ikhlas itu dia harus murni betul-betul karena Allah dan tidak pernah untuk yang lainnya sama sekali walaupun sedikit. Wala yusyrik bi ibadati rabbih. Bahkan dalam berdoa saja kita diminta dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Ghafir ayat 14, ya. Fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan amal padanya. Di doa kita itu akan betul-betul diijabahi kalau memang sudah sampai pada bobot keikhlasan yang baik. Tentu dengan menjaga perilaku kita, perbuatan kita, amaliyah kita sepanjang hidup kita. Kemudian kita datang kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan. Walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir tidak menyukai. Suatu saat dikisahkan orang-orang musyrik itu tengah berlayar di lautan yang sangat luas. Lalu bertiup angin yang begitu kencang yang membuat kapal yang mereka tumpangi itu dihantam oleh gelombang.
dari segala penjuru. Padahal ini orang-orang yang banyak melakukan kemusyrikan, orang-orang yang banyak menentang Allah, banyak maksiat. Tiba-tiba mereka hadir kejujuran mereka dan keikhlasan mereka di hadapan Allah, memohon pertolongan tengah laut. Tengah laut nih. Tiba-tiba angin, antum kalau di tengah laut tiba-tiba angin, ada badai. Kira-kira datang ke Allah meminta tolong sama siapa? Antum lihat kalau lagi naik kapal-kapal besar itu, kapal-kapal yang berlayar dari pulau ke pulau yang besar-besar, kapal motor itu yang gede-gede, yang sampai beberapa dek. Antum lihat kalau waktu sholat tiba, rame itu musola itu. Yang sholat banyak di atas kapal. Bahkan kadang-kadang itu sampai bergelombang, sholat zuhurnya itu sampai bergelombang, bisa sampai 5 kali imam masuk. Jadi imam 5 kali imam, ganti masuk lagi rombongan yang lain. Jumatan tuh kadang-kadang sampai full kalau kapalnya lagi bersandar, kemudian pas satu hari Jumat itu tetap dibikin Jumatan di atas kapal. Ada khatibnya full. Amin. Kenapa? Karena butuh Allah. Nggak tahu apa yang bakal terjadi di atas perahu itu, di atas kapal besar itu. Nah ini ya, doa mereka, kisah ini, doa mereka dikabulkan. Karena mereka waktu itu datang dalam keadaan ikhlas, penuh ketulusan, minta sama Allah. Allah kabulkan doa mereka. Meskipun Allah tahu mereka ini dalam keadaan terdesak, mintanya, tulusnya muncul pada saat itu. Dan ketika mereka sudah dilewatkan dari segala macam bentuk mara bahaya, mereka kembali kepada praktek-praktek kemusyrikan mereka. Kisah ini dimuat dalam Al-Quran, dalam surat Yunus ayat 22 sampai ayat 23. Di situ Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita, "Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kamu dapat berjalan di atas daratan dan di atas lautan. Yang bikin kita bisa berjalan di atas daratan ini, daratan begitu datar, kita bisa naik mobil ke sana kemari, bisa naik motor. Siapa yang bikin? Allah. Tidak bergelombang. Bayangkan kalau daratan itu bergelombang seperti lautan, gimana kita? Tapi Allah katakan, Dia Allah yang menjadikan kita ini bisa berjalan di atas daratan dan berlayar di atas lautan. Manusia Allah kasih keistimewaan, mampu menaklukkan lautan. Dengan akal yang Allah berikan kepada mereka, mereka bisa bikin bermacam-macam kapal. Bahkan kalau kita lihat di luar negeri itu ada kapal yang kelasnya mewah, tiketnya lebih mahal daripada pesawat terbang. Kapal-kapal pesiar itu, ya, yang orang rela merogoh koceknya, menghabiskan sampai puluhan juta rupiah untuk dalam satu perjalanan dengan kapal pesiar tersebut, kemudian menikmati mewahnya kapal tersebut dan berada di atas kapal seakan-akan berada di atas sebuah hotel yang berjalan. Allah mengatakan itu Allah yang bikin. Bayangkan kalau seumpamanya Allah jadikan setiap laut itu tidak bersahabat dengan manusia, maka manusia bikin apa saja yang manusia buat, nggak bakal bisa. Allah jadikan laut itu tidak bersahabat. Hewan-hewan kita bisa tunggangi hewan-hewan tersebut. Kuasanya Allah. Allah jadikan hewan-hewan itu yang tadinya liar bisa jadi jinak. Kuda-kuda itu bisa ditunggangi, bisa dipakai oleh manusia. Onta-onta bisa ditunggangi oleh manusia. Hatta iza kuntum fil fulki, hingga ketika kalian sedang berada di atas perahu. Wajaraina bihim birihin tayyibatin farihu biha. Kemudian kami Allah Subhanahu wa taala anugerahkan mereka itu. Kami jadikan mereka dapat berjalan, berlayar di atas
perahu besar mereka itu dengan kami datangkan birihin thayyibatin, dengan angin yang enak. Kalau anginnya lebih bagus kan enak pelayarannya. Ya, pemandangannya indah, melihat laut, anginnya lagi bagus. Farihu biha, mereka gembira, senang. Ya. Dan kadang-kadang kegembiraan mereka itu membuat mereka sampai lupa ini karunia Allah. Akhirnya banyak yang bermaksiat di atas kapal tersebut. Ya. Kemudian ja'at harihun asif wa ja'ahumul mauj min kulli makan. Ya. Setelah bahtera itu meluncur, kemudian setelah itu ternyata ada yang datang berikut mereka, tiupan angin yang begitu kencang. Setelah tadi mereka lagi bergembira, lagi bersenang-senang, datang tiupan angin kencang, badai. Ya, ja'ahumul mauj min kulli makanin. Datang gelombang yang menghantam mereka dari segala penjuru, menghantam itu perahu mereka itu, sehingga mereka mengira ini bakal pecah, hancur berantakan. Wa dhannu annahum uhita bihim. Mereka mengira ini sudah selesai. Mereka akan ditenggelamkan dengan ombak yang menghantam mereka dari kiri, kanan, depan, belakang. Setelah itu, apa yang mereka lakukan? Kata Allah di sini, da'ullaha mukhlisina lahuddin. Mereka waktu itu langsung semuanya pada berlutut, mengangkat tangannya, mohon sama Allah, teriak semua, panggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena rame-rame mereka panggil Allah, teriak, penuh ketulusan, penuh keikhlasan. Orang kalau udah kepepet, tulus kan? Ya. Yang gak biasa nangis jadi nangis. Ya, kalau udah kepepet. Dan orang kalau sudah terdesak, ucapannya jadi jujur semua. Bisa saja pada waktu itu mereka doa sama Allah dengan penuh ketulusan, penuh keikhlasan, nyebut semua, minta maaf, minta ampun terhadap apa? Dosa-dosa mereka, maksiat-maksiat mereka disebut semuanya, sampai mungkin temannya di samping kaget-kaget. Oh, ternyata dia dosanya ini loh. Sebut semua dia. Minta ampun sama Allah, minta Allah tolong mereka, keluarkan mereka dari himpitan mara bahaya tersebut. Ya. Lalu berikutnya, la in anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Ya. Allah katakan mereka, setelah datang badai itu, mereka minta bantuan sama Allah SWT. Mereka berdoa kepada Allah SWT, mengikhlaskan ketaatan kepada Allah SWT. Sesungguhnya jika engkau menyelamatkan kami, itu yang mereka ucapkan, la in anjaitana, ya Allah, kalau kau selamatkan kami ya Allah, kalau kau tolong kami ya Allah. Ucapannya itu. Dari masalah ini, dari bara bahaya ini, lanakunanna minasyakirin, kami akan jadi hamba-Mu yang bersyukur ya Allah. Itu ucapan yang mereka ucapkan dengan penuh ketulusan. Namun berikutnya kata Allah, ayat berikutnya, falamma anjahum izahum yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ketika kami sudah selamatkan mereka, ya, sampai akhirnya perahu mereka itu, perahu besar mereka itu sampai di daratan, senang gembira mereka, seperti ketika berada di atas pesawat, ya. Kemudian tiba-tiba bisa landing dengan baik sampai di daratan tersebut. Yabghuna fil ardi bighairil haqq ya ayyuhan nas innama baghyukum ala anfusikum mata'al hayatid dunya summa ilaina marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'mal. Ketika mereka sudah diselamatkan, ternyata apa yang terjadi? Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka kembali melawan, membangkang dengan segala macam bentuk kezaliman di muka bumi tanpa alasan yang benar. Dan Allah mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dan mengabulkan doa mereka itu karena mereka berdoa kepada Allah.
dengan mengikhlaskan amal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka sudah diselamatkan, jadi ketika mereka doa dengan ikhlas, mereka sedang kembali kepada fitrah mereka. Akhirnya Allah kabulkan apa yang mereka mintakan. Pada saat mereka berdoa kepada Allah itu, mereka tumbangkan seluruh berhala-berhala palsu yang ada sama mereka. Tapi setelah mereka Allah selamatkan, mereka kembali mendekatkan diri mereka kepada berhala-berhala palsu di dunia. Ya. Mereka datang kembali kepada Tuhan-Tuhan kecil yang berada di sekitar mereka. Itu yang akhirnya menjadikan Allah murka sama mereka. Allah katakan ini ciri hamba-hamba Allah yang tidak mensyukuri. Mereka kan sudah berjanji bakal jadi orang yang bersyukur. Ternyata enggak. Hanya bersyukur ketika sudah diselamatkan. Setelah selamat, syukurnya enggak lanjut. Syukurnya tidak. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Baihaqi, Nabi mengatakan tuba lil mukhlisin, berbahagialah bagi orang-orang yang ikhlas. Siapa itu? Alladzina idza hadaru, mereka adalah orang-orang yang ketika hadir tidak dikenal. Orang kalau hadir ingin dikenal, itu sudah terganggu keikhlasannya. Apalagi sampai mengatakan, lu gak kenal sama gue. Nah ini mengatakan berbahagialah orang-orang yang mukhlis. Siapa itu? Orang yang ketika dia hadir dia tidak dikenal. Wa idza ghabu, namun ketika dia pergi, orang-orang ini dicari ke sana kemari. Hadir tidak dikenal, ketika dia tidak ada, dia sedang tidak hadir, dia dicari oleh banyak orang. Ya. Dan mereka itu adalah obor-obor yang menerangi jalan. Rasul sallallahu alaihi wasallam, ulaika masabih al-huda. Mereka itu adalah obor-obor yang menerangi jalan hidayah. Ya. Mereka tampak terang benderang orang-orang yang mukhlis itu. Ya. Segala fitnah orang-orang zalim tidak mampu mencelakai mereka. Orang yang mukhlis itu sulit untuk dicelakai. Karena orang mukhlis itu keberserahan dirinya kepada Allah itu begitu besar. Ya. Maka dikatakan oleh Sayyid Al-Jalil Abil Ali Fudail bin Iyad, Imam Fudail bin Iyad itu dia mengatakan dalam kitab Al-Azkarnya, dalam kitab Al-Azkarnya Imam Nawawi itu dikatakan di situ bahwasanya tarkul amal li ajlin nas riya, meninggalkan suatu perbuatan baik atau ibadah karena manusia itu riya. Wal amal li ajlin nas syirik. Ya, berbuat amal, berbuat sesuatu semata-mata untuk manusia itu syirik. Ya, jadi kalau seseorang meninggalkan amal untuk manusia itu riya. Wal amal li ajlin nas syirik. Nah, kata Fudail bin Iyad, amal semata-mata untuk manusia itu syirik. Wal ikhlas, yang namanya ikhlas itu adalah ayyu'afiyaqallah minhuma. Orang yang ikhlas itu adalah orang yang suatu keadaan di mana Allah Subhanahu wa taala membebaskan dia dari syirik dan dari riya. Makanya tadi di awal-awal kita bahas tadi Nabi mengatakan asyirkul asghar, syirik kecil. Syirik kecil apa? Riya. Di sini dikatakan bahwasanya orang yang meninggalkan amal, dia meninggalkan amal, tapi untuk manusia. Riya. Ya. Dia meninggalkan sesuatu karena dia sayang sama orang itu. Dia peminum. Ada wanita yang sayang sama dia, cinta sama dia, dia cinta sama wanita. Wanita bilang, saya tidak suka peminum. Dia berhenti gara-gara wanita itu. Ya. Riya. Ya.
meninggalkan amal li ajlin nas. Atau yang kedua, wal amal li ajlin nas, syirik. Dia berbuat sesuatu semata-mata ingin mendapatkan perhatian dari orang itu. Syirik. Karena kalau amal kita yang tidak mau ada unsur syirik itu amal yang kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau semuanya amal yang kita lakukan tersebut tidak karena Allah Subhanahu wa taala, dia bisa bernuansa syirik. Ya, ada hadis qudsi ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, yaqulullahu taala, ana aghna syuraka 'ani syirk. Aku Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta, aghna syuraka 'ani syirk. Allah itu terbebas dari segala macam bentuk persekutuan. Allah tidak mau zatnya itu disatukan dengan yang lainnya. Maka dikatakan di sini, faman amila amalan asyraka fihi ghairi fa ana minhu bari. Siapa saja yang melakukan amal perbuatan yang ketika dia melakukan amal perbuatan tersebut ada persekutuan di dalamnya, maka fa ana minhu bari. Aku Allah Subhanahu wa taala terbebas dari amal seperti itu. Kalau ada orang dia buat sesuatu karena Allah iya, tapi karena manusia juga iya. Fa ana minhu bari, aku berlepas. Allah tidak mau ada penggabungan, ada syarikah di situ. Ada penggabungan yang lain di dalam amal kita itu, ada melibatkan yang lain di situ. Bukan karena Allah saja, tapi bukan ada karena Allah iya, tapi demi ini iya, demi ini iya, nggak mau Allah. Makanya kita kalau sholat itu habis takbiratul ihram itu kan ikrar ikhlas itu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kan ikrar ikhlas. Tinggal kita mantapkan di hati kita bahwa saya seluruh ornamen sholat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita lillahi rabbil alamin, semata-mata untuk Allah Rabbul Alamin. Dan memang ikhlas itu memang bukan perkara mudah, karena syaitan tidak pernah rela kalau kita sedang mau merintis jalan ikhlas. Dia berusaha untuk ganggu, untuk ngerecokin, untuk ngerusak keikhlasan yang sedang kita bangun itu. Maka dikatakan di sini oleh ulama salafus salihin, al-ikhlas yang dinamakan dengan ikhlas itu antastawi af'al abad fi zahir wal batin. Dinamakan ikhlas itu adalah sama, amalnya itu secara zahir dan batinnya sama. Zahiriyahnya begitu, batiniyahnya begitu. Itu ikhlas. Bukan yang tampak berbeda sama isi, bukan. Jadi ketika dia mengeluarkan sedekah, dia betul-betul sedekah dia keluarkan, jumlahnya betul-betul dia sudah tetapkan, kemudian secara batinnya memang dia tulus ketika mengeluarkan. Tidak ada indikasi lain, tidak ada tujuan lain, tidak semata-mata ingin dilihat atau ingin dipuji, ingin disanjung oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Dikatakan juga salasun min alamatil ikhlas. Ada 3 ciri karakteristik keikhlasan itu. Yang pertama yaitu sama keadaan ketika orang itu memperoleh pujian, al-madah wa zam. Sama saja orang itu ketika dia mendapatkan pujian atau cacian. Maksudnya dalam keadaan dia sedang, maunya gini, orang ini suka bantu, si fulan suka dibantu, kita suka bantu si fulan. Terus kadang si fulan yang kita bantu, kadang-kadang dia puji kita, kadang-kadang dia caci kita. Orang yang ikhlas dia nggak peduli. Di tengah-tengah pujian atau cacian tetap aja dia bantu. Ini kan ada juga kan orang yang kita tolong, kadang-kadang suka ngomongin kita di belakang. Ya, entah itu kadang-kadang saudara kita juga, kita suka bantu dia, tapi tiba-tiba ada hal yang dia tidak berkenan, suka ngomongin kita di belakang.
Padahal tiap bulan kita bantu dia, tolong dia. Anaknya kita bantu juga. Tapi ada hal-hal tertentu tiba-tiba kita dengar kabar dari orang lain. Itu saudara, iya. Kok dia ngomongin kamu begini. Kita dalam hati kita kesel. Ini orang, dia masa nggak sadar sih tiap bulan saya bantu dia. Kok tega sih dia ngomongin saya begini. Itu setan cepat banget untuk membakar amarah kita itu. Udahlah, stopin aja deh, biar dia rasa. Akhirnya 2 bulan, 3 bulan kita nggak bantu. Itu menunjukkan selama ini kita bantu dia nggak ikhlas. Itu Allah sebenarnya sedang uji keikhlasan kita itu. Allah bilang, aku mau lihat kau dapat ujian dari orang yang sering kau bantu itu. Kalau kau masih tetap bantu dia, top berarti, ikhlas berarti. Dan biasa orang yang seperti itu hidupnya bakal nyaman kok. Allah bakal jaga dia, Allah bakal sanjung dia, Allah bakal puji dia. Allah akan bilang ini orang sama saja. Mau dia dipuji, mau dia dicaci, dia tetap. Contoh pemimpin yang ikhlas itu, rakyatnya yang dianggap berkompeten, walaupun dia tahu ini rakyatnya dulu suka kritik dia dan tidak pernah berhenti mengkritik, tapi ini orang pintar. Kalau dia ikhlas memilih, dia ambil ke orang. Dia ambil. Kenapa? Bagi dia tidak peduli mau dipuji, mau disanjung ataupun dicaci. Tapi ini orang memang bermanfaat. Ini orang bisa dipakai, diambil sama dia. Tapi kalau pemimpin yang tidak ikhlas, yang tidak mukhlis, dia nggak mau pakai. Dia bilang, untuk apa saya pakai orang ini? Orang ini suka kritik saya. Terus dia tersinggung dengan kritik. Orang yang kritiknya kritik membangun. Mungkin ada kata-kata yang tidak nyaman sama dia. Ada cacian dalam kritikan tersebut. Orang yang mukhlis dia nggak peduli. Al-madah wa zam, antara pujian dan cacian dia nggak peduli. Bagi dia sama. Yang kedua, cirinya, karakter yang kedua, orangnya lupa terhadap segala macam bentuk amal yang telah dia perbuat. Dia lupakan. Jadi kebaikan yang dia buat, dia gak ingat-ingat. Karena kalau ingat, itu bahaya. Ada cerita, ada kiai yang saya pernah kenal, cukup tenar beliau, suka diundang dengan sehari itu bisa sampai 4-5 majlis Pak. Tapi semua majlis yang undang beliau tidak ada yang dia tolak. Mau majlis tempat besar, tempat kecil, acara tabligh akbar, nggak ada yang dia tolak. Selama itu cocok waktu datang dia. Suatu hari kita ngobrol-ngobrol sama beliau. Beliau bilang apa? Saya sedang belajar ilmu ikhlas. Gimana tuh Kiai? Apa maksudnya? Semua tempat yang dia datang ceramah, kalau dapat amplop, dia nggak pernah buka Pak. Dia nggak pernah buka. Tidak pernah dia yang buka. Pulang itu semua dikumpulin. Dia kasih ke istrinya dan dia bilang ke istrinya, jangan kau ngomong ke saya yang ini sekian, yang ini sekian. Jangan kau ngomong, dia bilang. Kau jangan ngomong ke saya ini kasih sekian, ini kasih sekian. Gak usah ngomong. Dia bilang dengan begitu saya kalaupun diundang lagi, saya tetap datang. Jadi tidak ada di kepala dia, kalau ini gak usah datang, dikit. Ya. Yang ini dikit, yang ini banyak, atau nanti kemudian ada undangan berikutnya dia memprioritaskan tempat-tempat. Itu ilmu ikhlas itu. Ilmu ikhlas Pak. Dia tidak membeda-bedakan tempat yang undang dia. Tidak membedakan maksudnya. Masih panjang nih bahas bab ikhlas ya, soal kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah taala, insyaallah pada pertemuan Senin depan kita lanjut lagi tentang bab ikhlas ini.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.